Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menghadiri rapat pertemuan pada kali ini. Baik, tujuan kita di sini sebenarnya untuk mengevaluasi situasi pasca bencana di Provinsi Sanubari berdasarkan hasil Rapid Health Assessment atau RHA dan memaparkan prioritas respon yang perlu dilakukan serta menyusun langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan bahwa bantuan yang kita berikan tepat sasaran. Sebagai informasi bahwa bencana ini merupakan salah satu bencana yang terparah di wilayah ini dan dampaknya sangat luas. Oleh karena itu butuh kerjasama antara semua pihak mengenai masalah ini. Nah, mari kita mulai dengan memaparkan temuan dari RHA yang telah kita lakukan di Provinsi Sanubari. Nah, lembar hasil RHA gizi ditemukan bahwa jumlah kelompok rentan yang mengungsi dan lokasi terdampak yaitu di kabupaten atau kota jumlah titik pengungsiannya yaitu sebesar 94, di mana Ambara yang terbesar yaitu 47, kemudian lansia itu ada 2.882, ibu hamil ada 15.368, kemudian ibu nifas, kemudian bayi 0 sampai 5 bulan itu ada 1.441, bayi 6 sampai 11 bulan ada 2.650, anak 12 sampai 23 bulan itu ada 2005, kemudian ada anak 24 sampai 59 bulan itu ada 1717, kemudian remaja putri ada 890, kemudian penyandang disabilitas ada 27 dan penderita penyakit kronis itu ada 51. Berikut ini ringkasan dari temuan RHA terkait kondisi di Provinsi Sanubari. Adapun dampak bencana dari gempa bumi berskala 7,2 skala Richter yang terjadi di Provinsi Sanubari ini yaitu menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa, ribuan keluarga kehilangan rumah dan akses terhadap kesehatan, layanan kesehatan, kemudian sumber mata pencaharian mereka, kemudian sebagian besar dari mereka mencari perlindungan di daerah yang aman. Kemudian diperkirakan sekitar 1,5 juta jiwa terdampak, termasuk 7.800 balita yang merupakan kelompok rentan. Kemudian kondisi pengungsiannya saat ini lebih dari 20.000 orang yang tinggal di kamp pengungsian dan sebagian besar dari mereka berada di pemukiman informal yang mendadak terbentuk. Kondisi ini menyebabkan kurangnya fasilitas yang layak terutama untuk tempat tinggal dan sanitasinya. Selain itu, sekitar 80 orang telah meninggalkan daerah terdampak. Kemudian rumit distribusian. Yang untuk fasilitas di Kota sendiri banyak 15 fasilitas kesehatan di wilayah terdampak tidak dapat berfungsi. Nah, kemudian kebutuhan prioritasnya berdasarkan temuan RHA didapatkan bahwa kebutuhan utama masyarakat saat ini meliputi air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Kemudian kedua, kesehatan dan gizi terutama untuk balita dan ibu hamil. Kemudian ketiga, pemulihan infrastruktur dan layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan MCK. Kemudian perlindungan dan tempat tinggal. Kemudian logistik dan makanan. Untuk kondisi sanitasi sendiri, banyak pusat pengungsian tidak memiliki tempat berlindung yang layak. Kemudian akses terhadap fasilitas mandi, cuci, kakus, dan air sangat terbatas. Dengan penerangan yang minim, kondisi ini menyebabkan memburuknya sanitasi. Kemudian peningkatan kasus diare, infeksi kulit, serta risiko penyakit menular seperti malaria. Kemudian untuk kondisi psikologis masyarakat, penduduk dalam ketakutan akibat gempa susulan yang terus ditambah kondisi yang sulit di tenda pemukiman. Akses air terbatas dan tidak adanya privasi semakin memburuk di situasi tersebut.
Kemudian temuan ini menunjukkan bahwa kita menghadapi tantangan besar dalam merespon kebutuhan masyarakat terdampak. Namun dengan kerjasama dan kondisi yang baik, saya yakin kita dapat memberikan bantuan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi peta sembari untuk memaparkan 3 kabupaten prioritas intervensi. Nah, dapat dilihat bahwa sebagai tindak lanjut dari RH, kami telah membuat peta situasi Provinsi Sanubari yang menunjukkan daerah-daerah terdampak paling parah yang menjadi prioritas utama intervensi. Berikut ini adalah 3 kabupaten yang menjadi fokus utama kita, yaitu ada Saliwang yang ini yang berwarna kuning, kemudian Ambara, kemudian Rawang. Jadi dapat dilihat bahwa Saliwang yang terdampak parah. Baik. Dengan memahami peta ini, kita dapat memprioritaskan sumber daya dan tenaga kita di lokasi-lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Saya berharap kita semua dapat memberikan masukan dan mendiskusikan strategi terbaik untuk memastikan intervensi yang efektif di masing-masing kabupaten prioritas ini. Selanjutnya kita akan masuk di sesi diskusi dan mendengarkan laporan dari masing-masing organisasi terkait upaya yang telah dilakukan, kemudian hasil yang dicapai, serta tantangan yang dihadapi. Baik, mari kita bekerja sama untuk mengatasi situasi yang optimal. Selanjutnya saya persilahkan yang ingin menanggapi tentang hasil RH ini, saya persilahkan. Jadi saya ingin bertanya ke perwakilan Persagi. Sebelumnya terima kasih karena telah bergabung dengan kami di pertemuan ini. Sebagai tim gerak cepat gizi yang bertanggung jawab untuk respon gizi pasca bencana, kami ingin mendengar lebih dalam mengenai apa yang telah dilakukan oleh Persagi. Kami tahu bahwa Persagi memiliki pengalaman luas dalam penanganan gizi buruk. Kami ingin mengetahui apa langkah-langkah yang telah dilakukan di lapangan, terutama terkait dengan pendampingan tata laksana gizi buruk di puskesmas dan pengungsian. Kami ingin memahami dampak yang sudah terlihat dari kegiatan yang dilakukan dan tantangan apa yang masih dihadapi, apa yang telah dilakukan dan bagaimana perkembangan situasi di lapangannya. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari Persagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sejak bencana terjadi, kami segera mengirimkan tim konselor untuk melakukan pendampingan tata laksana gizi buruk di beberapa puskesmas dan lokasi pengungsian yang paling terdampak. Kami di sini fokus pada penanganan gizi buruk, terutama di kalangan balita dan ibu hamil yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Dalam beberapa minggu terakhir, kami melihat penurunan jumlah kasus gizi buruk yang cukup signifikan, namun angka kematian akibat gizi buruk di beberapa wilayah masih tinggi, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mengajarkan pola makan sehat kepada ibu-ibu yang tinggal di pengungsian. Dampaknya, kami melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang dan perlunya intervensi cepat terhadap kasus gizi buruk. Namun, tantangan utama yang kami hadapi adalah terbatasnya jumlah konselor kami. Sebagian besar konselor kami juga terkena dampak langsung dari bencana, dan kami sangat membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dari daerah setempat. Kemudian selain itu, kendala distribusi logistik yang buruk juga menghambat kami dalam menjangkau lokasi-lokasi yang lebih terpencil. Ke depan kami akan memperkuat pelatihan bagi konselor lokal dan melibatkan lebih banyak sukarelawan untuk memperluas jangkauan intervensi kami. Baik, terima kasih atas laporan yang sangat komprehensif. Kami memahami tantangan yang Anda hadapi dan akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mendukung apapun yang memperkuat kapasitas tenaga lokal. Kemudian saya ingin bertanya, saya perwakilan Persagi ini bertanya ke perwakilan Universitas Sanubari Jaya.
kepada perwakilan Universitas Sanubrawijaya. Di sini kami ingin mendengarkan lebih lanjut tentang langkah-langkah yang telah Anda ambil setelah bencana, terutama terkait distribusi bahan makanan anak dan bayi, serta pendampingan gizi di pengungsian. Apa dampak dari tindakan yang telah Anda lakukan di lapangan? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam distribusi bantuan ini? Baik, terima kasih untuk perwakilan dari Persagi. Kami dari Universitas Sanubrawijaya telah mengirimkan 5 ahli gizi yang telah mendukung pendampingan di dapur MPASI dan membantu penanganan gizi buruk di puskesmas yang terdampak bencana. Kami juga telah menyiapkan stok bahan makanan anak dan bayi yang dapat didistribusikan segera. Kami berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi balita dan ibu hamil di kem-kem pengungsian. Dampak dari intervensi kami adalah meningkatnya konsumsi makanan bergizi di kalangan bayi dan ibu hamil, yang tentu saja sangat penting untuk meningkatkan kesehatan mereka. Kami juga mencatat adanya penurunan kasus gizi buruk di beberapa pengungsian, meskipun masih ada beberapa di daerah yang menghadapi tantangan besar dalam mengakses pasokan makanan yang cukup. Kami bekerja sama dengan Persagi untuk memastikan bahwa distribusi makanan tepat sasaran. Namun kendala terbesar yang kami hadapi adalah keterbatasan akses ke wilayah terpencil yang masih sangat membutuhkan bantuan. Beberapa daerah tersebut memang sulit dijangkau karena infrastruktur yang rusak parah. Selain itu, meskipun kami memiliki stok bahan makanan yang cukup, distribusi ke daerah-daerah terpencil masih memerlukan waktu lebih lama. Kedepannya, kami akan memperkuat koordinasi dengan tim gerak cepat Kemenkes untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai lokasi yang sangat membutuhkan pasokan segera. Itu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Dampaknya sangat signifikan dan kami menghargai kerjasama yang baik antar organisasi kita. Baik, selanjutnya kami dari Universitas Sanubrawijaya akan bertanya kepada Dompet Bencana. Kami ingin mendengar lebih lanjut mengenai apa yang telah dilakukan oleh tim Anda, terutama dalam distribusi susu formula dan bubur bayi. Bagaimana Anda menilai dampak dari distribusi ini terhadap kebutuhan gizi balita di kem pengungsian? Dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam distribusi bantuan ini? Terima kasih, saya perwakilan dari Dompet Bencana. Jadi, tim Dompet Bencana telah mendistribusikan susu formula dan bubur bayi ke kem pengungsian yang membutuhkan bantuan segera. Kami juga mengirimkan 50 relawan untuk membantu surveillance dan kaji cepat dampak bencana. Di sini kami telah mencatat adanya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi balita, terutama dalam hal asupan kalori dan gizi yang cukup. Dampak yang kami lihat adalah stabilisasi kondisi gizi balita di beberapa kem. Meskipun kami juga mencatat bahwa distribusi susu formula belum cukup untuk seluruh pengungsi yang membutuhkan, karena banyak pengungsi yang belum terjangkau oleh distribusi kami. Selain itu, kendala utama yang kami hadapi adalah masalah logistik yang sangat berat, terutama dalam hal transportasi ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Beberapa pengungsian masih kesulitan mendapatkan pasokan susu formula dan makanan bergizi, dan itu menjadi tantangan yang harus kami atasi bersama. Kedepannya, kami akan memperbaiki sistem distribusi dan memperluas jangkauan ke daerah yang lebih sulit dijangkau. Baik, terima kasih kepada perwakilan Dompet Bencana atas penjelasannya. Kami sangat mengapresiasi upaya Anda dalam memastikan kebutuhan balita dapat terpenuhi. Saya sebagai perwakilan Dompet Bencana ingin bertanya ke aksi cepat tepat. Di sini kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang telah Anda lakukan terkait dengan distribusi mother dari kit, dan mobilisasi konservasi.
Apa dampak dari upaya-upaya ini terhadap kesejahteraan ibu dan bayi di pengungsian? Apakah ada kendala yang Anda hadapi dalam melaksanakan program ini? Baik, terima kasih kepada perwakilan Dompet Bencana. Di sini kami telah melakukan distribusi Mother Baby Kit, Dignity Kit, dan Hygiene Kit di kamp pengungsian dan sekitarnya. Kami juga memobilisasi konselor ASI untuk mendampingi ibu-ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui. Dalam beberapa minggu ini, kami melihat bahwa adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya pemberian ASI. Kami juga melihat ada lebih banyak ibu yang mendapatkan dukungan psikososial untuk mengurangi stres terkait pemberian ASI di tengah kondisi pengungsian yang penuh dengan tantangan ini. Namun, kami menghadapi kesulitan dalam hal transportasi dan distribusi ke beberapa wilayah yang lebih terpencil, terutama karena akses yang sangat terbatas akibat kerusakan infrastruktur. Kendala ini membuat kami kesulitan dalam menjangkau semua pengungsian yang membutuhkan bantuan dari kami. Kami akan terus berkoordinasi dengan mitra-mitra yang lainnya untuk memastikan bahwa distribusi yang lebih merata dan lebih cepat ke seluruh wilayah yang terdampak. Terima kasih atas laporannya. Kami akan terus bekerja sama untuk meningkatkan koordinasi dan memperbaiki distribusi logistik. Baik, jadi dari laporan yang dari masing-masing organisasi sampaikan, ada beberapa langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas konselor lokal. Yang pertama, kerjasama dengan Persagi. Tim gerak cepat akan bekerja sama erat dengan Persagi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pendampingan bagi konselor lokal. Persagi memiliki keahlian dalam tata laksana gizi buruk dan dapat menjadi mitra utama dalam melatih konselor lokal agar lebih terampil dalam menangani kasus-kasus gizi buruk. Yang kedua, rekrutmen tenaga sukarelawan. Melibatkan tenaga sukarelawan dari masyarakat setempat untuk membantu mendampingi kasus gizi buruk. Sukarelawan ini akan memberikan pelatihan dasar oleh Persagi agar dapat memberikan dukungan yang sesuai standar, terutama di wilayah kekurangan tenaga kesehatan. Kemudian, peningkatan kapasitas lokal. Fokus utama adalah membangun sistem berkelanjutan di mana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah gizi buruk secara mandiri, bahkan setelah respon darurat selesai. Yang kedua yaitu perbaikan distribusi logistik. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kolaborasi dengan Dompet Bencana. Sebagai organisasi yang memiliki kapasitas logistik yang besar, Dompet Bencana akan menjadi mitra utama dalam mengatasi hambatan distribusi ini. Mereka memiliki relawan dan pengalaman dalam mengelola logistik di situasi bencana. Yang kedua, koordinasi dengan aksi cepat-tepat. Aksi cepat-tepat telah memobilisasi distribusi Mother Baby Kit dan Hygiene Kit ke beberapa lokasi dengan mengintegrasikan logistik bahan makanan bergizi dalam distribusi mereka. Diharapkan efisiensi dalam pengiriman dalam meningkat. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Jika memungkinkan, tim gerak cepat akan bekerja dengan mitra untuk menggunakan teknologi seperti drone atau peralatan logistik canggih untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak dapat diakses melalui jalur darat. Kemudian yang ketiga, distribusi bahan makanan. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu identifikasi lokasi prioritas. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim gerak cepat melalui survei cepat, lokasi-lokasi dengan tingkat gizi buruk yang tinggi akan menjadi fokus utama distribusi bahan makanan. Data ini diberikan kepada Universitas Sanubarijaya untuk membantu mereka merencanakan pengiriman yang lebih terarah. Kemudian yang kedua, pemantauan kualitas bahan makanan. Pastikan bahwa makanan yang didistribusikan memiliki kualitas gizi yang sesuai dan kebutuhan balita dan ibu hamil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesehatan mereka. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan tenaga lokal. Universitas Sanubarijaya akan bekerja sama dengan tenaga lokal di wilayah terdampak untuk membantu proses distribusi. Tenaga lokal ini dapat membantu memastikan bahwa bahan makanan sampai ke tangan penerima dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu penyuluhan gizi dan ASI. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu melanjutkan mobilisasi konselor ASI. Aksi cepat tepat akan terus mengarahkan konselor
ASI ke camp pengungsian untuk memberikan dukungan kepada ibu menyusui. Konselor ini akan membantu ibu-ibu mengatasi masalah-masalah dalam menyusui seperti teknik menyusui yang benar dan cara meningkatkan produksi ASI dan cara menjaga kesehatan ibu menyusui di pengungsian. Yang kedua, penyuluhan kelompok, yaitu mengadakan sesi penyuluhan kelompok di pengungsian untuk memberikan informasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan bagaimana memulai pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang sehat. Dan yang terakhir, pendekatan psikososial. Selain memberikan informasi tentang ASI, konselor juga akan memberikan dukungan psikososial kepada ibu-ibu yang mengalami stres akibat bencana. Dukungan ini penting untuk membantu ibu menjaga kesehatan mental mereka yang sangat berpengaruh pada keberhasilan menyusui. Jadi dengan langkah-langkah ini, diharapkan lebih banyak ibu yang dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka yang akan berkontribusi besar dalam mencegah gizi buruk pada bayi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari keempat langkah tindak lanjut ini yaitu untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi dalam respon gizi pasca bencana, yaitu kurangnya kapasitas lokal dan hambatan logistik, keterbatasan distribusi bahan makanan, dan rendahnya akses terhadap edukasi gizi. Dengan melibatkan berbagai mitra seperti Persagi, Dompet Bencana, dan Cepat Tepat dan Universitas Sanubari Jaya, diharapkan respon ini dapat terkoordinasi, efektif, dan berdampak luas bagi masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Sanubari. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, yang luar biasa yang telah diberikan. Dari evaluasi ini dapat dilihat bahwa kita melihat bahwa banyak kemajuan, tetapi masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi bersama. Saya mengimbau semua organisasi untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan distribusi logistik berjalan lebih lancar. Mari kita pastikan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, terutama dalam hal gizi. Pertemuan ini saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya semua. Kami akan mengadakan pertemuan lanjutan dalam 2 minggu untuk mengevaluasi hasil dan langkah-langkah tindak lanjut ini. Semoga upaya yang kita dapat membantu memperbaiki kondisi gizi masyarakat